Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Pada ilmu merah kali ini ada lagi nih yang berani untuk pembuktian ilmu yang katanya pakai kekuatan goib. Jadi seperti yang teman-teman udah tahu bahwa kemarin gue membuat video pembongkaran rahasia di balik ilmu pelet yang sebenarnya hanya sekedar sugesti untuk meningkatkan kepercayaan diri. Lalu ada nih ya orang yang merasa dirinya dukun pelet asli. Beneran pelet itu ada pakai kekuatan goib. Jadi dia komentar di postingan Instagram gue nih. Dan gue ketika lagi ngelihat notifikasi, nggak sengaja baca nih. Ada notifikasi apa nih kok rame-rame gitu. Pas gue buka, wah komentarnya kayak gini nih guys. Terlalu jumawa, saya pelaku spiritual dan paham sedikit soal hipnotis. Yang Anda contohnya memang benar dan bisa dilakukan dengan hipnotis. Tapi ada juga dengan media pelet dan itu nyata adanya. So, cobalah tabayun lagi dengan banyak sumber. Tidak semua pelaku spiritual Anda samakan. Dan saya pun akui banyak oknum yang seperti Anda singgung. Kalau berani, saya siap menjelaskan. Hashtag Pesulap Merah Indonesia. Terus ada komentar lainnya, jelas adalah. Makanya nyari tahu infonya ke pelaku asli, originalnya. Jangan abal-abal. Makanya Anda mengucilkan menganggap bahwa ilmu itu tidak ada. Saya berani pastikan ilmu pelet itu ada. Tapi hanya orang tertentu saja yang menguasai. Jadi tolong, jangan samaratakan dalam menilai sesuatu. Jika Anda merasa ngeyel, saya siap menjelaskan dan bertemu Anda secara langsung. Itu kalau Anda nggak sibuk dan mau tabayun. Thanks. Nah, karena di ilmu merah ini nggak bisa nih, cuma ngebacot doang. Kalau emang ngerasa bisa, wajib membuktikan atau mempraktekkan gitu. Makanya gue bales di sini nih. Jangan banyak omong di komentar. Kalau ada yang dirasa apa yang saya sampaikan tidak sesuai realita, langsung pembuktian aja. Tinggal kontak ke WhatsApp admin saya. Keilmuan paranormal atau supranatural apa yang mau dibuktikan. Santet, pelet, kulhu geni, ilmu anti tonjok, dan lain-lain, I'm ready. Ditunggu. Terus gue balas lagi komentar lainnya tuh. Emang mau jelasin apa sih kehaluan gitu. Kalau emang ada, ya buktikan. Silahkan siapkan jimat atau mantra pelet, paling sakti, buktiin langsung ke wanita random yang saya tunjuk. Kalau terbukti, saya kasih 50 juta cash. Kalau tidak terbukti, wajib mengakui diri sebagai penipu. Ditunggu, kontak ke WhatsApp admin saya untuk penjadwalan. Nah, di sini dia udah setuju nih. Dan melalui DM gue bilang ke dia juga nih. Kata situ kan ada nih dukun pelet yang asli, datengin. Dan menurut dia, dialah dukun pelet yang asli. Kayak gitu. Jadi katanya nih mau pembuktian ilmu pelet. Wah, setelah gue lihat channel YouTube-nya, waduh, ternyata isi channel YouTube-nya dia ini isinya tentang pembodohan-pembodohan berkedok agama semua nih. Jadi sekalian aja, yang mau dibuktikan jadi pusat utamanya adalah pembuktian ilmu pelet yang kata dia asli, kekuatan goib. Lalu yang di channel YouTube-nya ini sekalian nih, nanti gue bongkarin rahasia-rahasianya nih. Ini gue cuma mau ngasih tahu sih ke para pelaku spiritual atau supranatural yang baru-baru nih ya. Yang cuma mau jadi artis doang, yang mau nyari duit di entertain doang, ya nggak perlu nyenggol-nyenggol ilmu merah kalau emang mau damai-damai aja. Contoh dong, channel-channel yang ratusan ribu subscribers, jutaan subscribers, dukun-dukun berkedok agama ini, yang berniat memang untuk ingin jadi artis doang, atau entertain doang, tidak menipu masyarakat Indonesia, nggak pernah gue senggol. Ya paling sesekali gue bongkar rahasia di balik keajaiban yang mereka praktekkan doang sih, tanpa menyebut nama gitu. Mereka pun diajakin ketemuan untuk jujur ke masyarakat Indonesia, bahwa yang mereka buat kontennya hanya settingan atau pura-pura doang. Mereka nggak ada yang ngerespon dan nggak ada yang berani atau nggak ada yang mau nih untuk jujur ke masyarakat Indonesia bahwa konten tarung sakti dengan dukun yang mereka buat itu hanya sekedar hiburan doang. Ya, tau lah ya. Yaudah, langsung aja kita ke lokasi pembuktian nih. Gue udah janjian jam 1 di lokasi. Check this out. Oke guys, ini udah sampai di lokasi. Langsung aja kita datang. Ini kelihatannya juga udah datang nih orangnya nih. Yuk. Ayo. Oke, kita udah sampai di studionya nih guys. Mereka juga udah datang tadi, tinggal nunggu aja nih ke atas. Lagi jalan ke atas. A few moments later.
A few moments later. Boleh dibaca dulu dibaca dulu dikonfirmasi yang kemarin salinan. Ini sama aja. Perjanjian. Ya, sudah paham. Ya, langsung tanda tangan. Tar dulu, itu dulu. Di sini intinya gini aja dulu deh. Apa tuh? Coba Pak Fauzi sebagai inian saya, pendampingnya coba Pak Fauzi ini dulu. Jelasin dulu sama beliau. Tuh. Ya. Tentang yang Boleh permasalahannya. pakai mic, pakai. Ya. Gitu. Karena hitungannya ini menyangkut harga diri kita. Betul, ya. Kan sebagai orang seni, sebagai Iya. orang spiritual, ya kan, yang menurut saya pribadi, sumpah, Mas Iya. Marcel nggak tahu siapa saya dan hanya ngambil cuplikan satu video. Padahal bisa diputar video saya. Itu saya bilang ini hanya hiburan dan edukasi. Tapi nggak dijelaskan di situ mitos. Kan judulnya mitos atau fakta. Nah, ya itu kan. Kenapa nggak dijelasin? Itu kan sama aja kayak channel-channel lain kan, dukun-dukun yang lain kan. Iya. Ngakunya hiburan tapi ujung-ujungnya pembodohan. Dari mana sih ngambil mengatakan itu pembodohan? Ilmu yang nggak ada tapi ditampilin. Sampai buka pesantren dan sebagainya. Saya tahu berapa bayaran orang untuk pura-pura jadi dukun di channel-channel sebelah. Ya, itu betul. Iya. Saya setuju. Sumpah, swear. Iya. Bukannya apa ya? Saya ngefans sama Mas Marcel. Bahkan tagline-nya saya pakai. Kenapa? Iya. Karena menurut saya, apa yang dilakukan Mas Marcel itu benar. Saya acumin jempol. Bahkan, Ini pakai mic. bahkan kan di bahasa pertama saya ngatakan apa? Tolong jangan jumawa. Saya sebagai seorang spiritual dan mengerti sedikit tentang hipnosis. Saya pernah nonton juga di Mas Marcel dengan channel Sebelah Mata Kujang yang tentang pelet. Yang akhirnya beliau juga menyangkut pautkan itu dengan hipnosis. Dan memang benar, saya akuin. Iya. Mas Marcel boleh tanya sama murid-murid saya, apa saya mengajarkan kegaiban atau ilmiah. Dan silakan buka konten-konten saya. Iya. Pasti saya melarang yang namanya kesurupan. Yang bicara kegaiban itu saya melarang. Karena wallahi demi Allah, saya tidak suka. Karena itu bullshit. Ya terus katanya kan di komentarnya ada nih pelet yang asli. Memang benar. Katanya saya bisa akuin. dibuktikan. Katanya bisa dibuktiin kan. Saya tidak menjelaskan itu sebagai pembuktian. Saya bisa menjelaskan Loh, kenapa. kan saya minta bukti. Nah, itu dia. Lah iya, Mas harusnya Marcel. kalau emang nggak bisa buktiin kan, Hah? ya bilang nggak bisa. Bisanya dijelaskan karena dari cerita AIWO. Nah, saya kan Nah. minta bukti. Di ilmu Nah, merah itu ini nggak tadi. ada bukti. Betul, saya paham. Ah. Toh andai pun Hmm. kalau saya membuktikan itu, pasti Mas Marcel berkelit bahwa itu adalah hipnosis. Loh enggak, kalau memang beneran pelet, kita ada kontak-kontak artis. Saya ada deket sama Dinar Candy. Iya. Saya deket, ada teman-teman saya ini sama Gigi dan sebagainya Iya. gitu. Nah, kita coba. Iya, paham Pelet. saya paham. Saya paham maksudnya. Iya. Intinya seperti ini, segala apapun kunci ilmu adalah pikiran. Iya, betul. Nah, itu dijelaskan dalam ilmu hipnosis. Nah, apapun yang dipraktikkan di pelet yang katanya kegaiban, Iya. tetap polanya dia juga, cuman caranya yang berbeda dengan kaidah pembahasan agama, mantra. Mantra dengan sugesti hampir sama, cuman beda penyebutan. Yang pengen saya Iya, tekankan memang, di betul. sana. Iya Gitu. betul. Nah makanya kan dari awal saya kan kalau emang pelet itu ada gitu, yang beneran goib buktikan kan gitu. Nah, kalau untuk Dari awal. itu, Ah. nah balik lagi, kaidah yang namanya ilmu kegaiban itu tidak bisa untuk dibuktikan secara gamblang, tapi hanya bisa dirasakan dan itu banyak di masyarakat. Dan Coba itu dirasakan berarti. kan di masyarakat. Di masyarakat kebanyakan ini ya. Ah. Dan saya tuh belajar tentang pelet nih kan yang saya Iya. nggak setuju di sini ya. Ki Ki Raden. Raden ini bilang belajar lebih banyak lagi gitu kan. Enggak. Lu iya ada kata-katanya. boleh dibuka, ayo. Ada, seingat saya itu ada kata-kata. Banyak sumber. Coba Hah? dicek dari banyak sumber lagi, saya bilang gitu. Iya kan, Silakan iya itu tabayun. bahasa lain kan. Bahasa lain belajar dari banyak sumber lagi. Tentang pelet ini saya belajar dari tahun 2010. Teknik-teknik bagaimana cara merebut pasangan orang, Betul. bagaimana cara membuat kenangan baik di wanita dan sebagainya. Betul. Nah, saya sangat makanya setuju. kalau emang beneran ada yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah, buktikan gitu. Nah, kalau di situ pribadi yang hal tersebut, saya ini boleh saya cerita tentang saya pribadi. Boleh. Boleh ditanya istri saya. Bahkan sampai detik ini saya bingung kenapa yang terjadi sama saya. Apa tuh? Saya tidak pernah menggoda, mensugesti karena saya sedikit banyak ngerti Iya. tentang hipnosis. Tapi mereka berbondong-bondong ingin nikah dengan saya. Demi Allah, bahkan mohon maaf sampai minta apa, Mah? Sampai minta berhubungan badan. Itu di luar nalar. Kalau Kenapa saya di luar nalar? ya sekarang kita nggak kenal. Ha. Kita lagi makan sama istri saya loh. Iya. Istri saya sudah 3 loh. Saya bukan Iya. sombong, istri saya 3. Iya. Saya jalan bareng sama istri saya. Iya, Kok lalu? dia punya suami, tiba-tiba meluk saya, sayang kangen dan mau begini. Terus? Ya menurut saya kan itu kan di luar logik. Ya, menurut Ki Raden ini itu efek dari apa? Jimat apa gitu? Wallahu alam. Tapi kalau apa yang saya pelajari tentang spiritual, ada. Saya kan juga mengamati tentang Iya. antum sama Ustadz Faizal. Iya. Bahwa memang tetap Marcel. Saya akuin.
apa yang Marcel sampaikan itu benar dan saya dukung. Dan silakan balik lagi dicek channel saya. Saya benar-benar menumpah cuman dengan cara yang berbeda. Nah, gini Ki Raden, saya bilang channelnya Ki Raden full pembodohan karena di situ kayak misalkan yang mani gajah, minyak mani gajah. Iya, Judulnya tahu. mitos atau fakta. Iya kan? Ya kan? Mitos atau fakta lah. Ini tapi di videonya saya tonton full cuma bilang ini hiburan dan di ending video temannya Ki Raden bahkan bilang, "Oh, ini tanpa tali ya nih bisa ngikut sendiri." Loh, itu kan mainan anak-anak. Iya, Kenapa nggak dijelasin? Ini tuh bisa dilakukan tanpa minyak. Ki Raden malah bilang bagi yang mau cewek-cewek nih pakai ini. Iya kan bercanda. Dengan tetap aja nggak diperjelas, makanya itu jadi ambigu di otak masyarakat. Terus Ki Raden juga bilang nih ke saya nih, Apa tuh? menyamakan pesulap merah tuh menyamakan dukun semuanya. Iya. Iya kan? Itu itu fitnah. gimana tuh? Itu fitnah. Kan itu yang di bot merah kan, Iya. dukun itu hanya ada 2. Iya betul. Kalau nggak penipu, Masya Allah, Iya. cabul. Itu kan Iya. sungguh, saya pun dan saya juga kebetulan, bukan saya Iya, cabul, iya. saya kebetulan adalah Dianggap bagian- dukun. Bukan. Apa? Saya tidak mau dianggap dukun paranormal. Boleh silakan dicek. Iya. Saya menganggap diri saya konsultan karena bagi saya dukun paranormal Bagus. itu saya tidak sejalan dengan saya karena saya dan Marcel sama sebenarnya. Saya tahu. Pola pikirnya sama Pola kita. pikirnya Iya, sama. saya juga ngelihat channelnya sama. Cuma dari judulnya ini Nah, nyerempet ke pembodohan. Makanya Nah. saya bilang channelnya ini full pembodohan. Kayak misalkan bahas yang tadi lah minyak mani gajah. Iya. Nggak diterangin gitu loh. Ini harusnya diterangin nih. Ini tuh pembodohan. Ini tuh bisa dilakukan tanpa minyak-minyakan gitu. Dan parahnya pelaku nih, saya ngira Ki Iya. Raden ini ngebelain minyak mani gajah itu minyak mahabbah. Iya. Pernah dengar dukun yang bilang minyak mahabbah? Iya betul. Ya, di luar sana guys, gue ngebongkar minyak bulu perindu. Iya. Dukun-dukun berkedok ustadz bilang minyak ini bukan minyak bulu perindu. Iya. Padahal dalamnya ada bulu perindu. Betul. Yang rumput kering doang, sampah Iya, gitu kan. bambu. Iya, Iya. sampah gitu kan. Iya, goceng banyak. Nah, iya. Terus dibilangnya, nih, minyak mahabbah. Mahabbah itu diambil, Ki Raden yang lebih paham. Iya. Mahabbah diambil dari kata yang artinya cinta langsung, cinta tulus ke Allah kan. betul. Nah, ini kan parah men. Bawa-bawa nama Allah untuk penipuan gitu. Nah, tentang dukun tadi, tentang dukun, saya beberapa kali mungkin Ki Raden kelewat di Iya. channel TV, di YouTube yang saya diundang. Saya sudah menjelaskan bahwa dukun yang saya bahas ini dukun di era sekarang. Bukan di era dulu. Dukun arti sebenarnya, betul kata Ki Raden. Iya. Aslinya dukun itu arti sebenarnya adalah pengobatan tradisional. Betul, betul. Iya, Reiki itu dulu disebutnya dukun. Saya Reiki loh, praktisi Reiki. Pengobatan yang cuma pakai energi gitu doang. Disebut dukun kita dulu. Dukun. Karena pengobatan tradisional. Cuma di era sekarang, dukun udah ganti pengertian. Dukun jadi paranormal sekarang. iya. Iya kan? Betul. Dukun itu yang sok tahu tentang hal goib. Iya. Bisa nih isi kodam. Iya. Wah, bisa ilmu anti tonjok. Wah. Tonjok. Nah, itu tuh jadi dukun sekarang ini adalah orang-orang yang sok tahu tentang hal goib. Makanya saya bilang, dukun itu cuma ada 2. Kalau nggak nipu ya cabul. Kalau ada yang nggak terima, pembuktian sini gitu. Nah, itu dia. Kalau saya gitu. Itu dia. Mungkin balik lagi mungkin Salah paham. kesalahpahaman. Tapi Iya. ya saya pribadi karena kebetulan saya penggiat seni budaya, mewakili wilayah Banten dan sekitarnya. Iya, Gitu. praktisi Jadi, debus juga berarti? Iya. Oh, berarti sama kita. Gitu. Saya belajar debus 2017. Nah, jadi debus itu pun ada yang trik, ada yang memang ini, tapi Seni. jarang Iya. kemungkinan yang memang ini. Tidak ada ilmuwan. Iya. Saya akui, intinya saya akui. Bukan trik ya, bukan trik, teknik. Saya teknik, nggak menyebut. ya, intinya trik, since teknik agak- gitu. Teknik. Jadi- Karena trik itu beda. Boleh Pak Nah, masuk juga? Jadi memang intinya yang saya dalami adalah kita sama nih tujuannya, Ya. cuman caranya berbeda. Kenapa? Ya. Punten, saya membahas tentang berkedok agama. Sederhana, saya pernah. Kenapa saya belajar ilmu itu ya, Hipnotis, hipnosis? ya. Jujur dulu saya belajar sholat, zikir, puasa, nggak dapat Marcel. Ya, Ini bagus. apa yang gue cari? Apa yang didapat? Ya, Nggak betul, ada. betul. Setelah Memang. saya mengerti belajar sama orang yang, lu harus ini harus begini. Wah, gila. Ya, ya. Ternyata ilmu kayak begini. Ya, ya, Kayak ya. contoh main laduni, ya Allah, tinggal disugesti nggak bisa mukul. Ya betul. Nah, nih ini perlu ditekanin nih guys ya. Ki Raden sendiri mengakui bahwa di channelnya berarti itu sugesti aja. Yang Sugesti. semua yang dimainin ya. Betul, sugesti. Ya, dari yang mulai giniin energi, Betul. gelang berat. Betul. Tuh guys. Itu Jadi sugesti. di sini banyak nih ketika saya share, Ki Raden mendukung dukun-dukun berkedok agama di luar sana tuh. Yang channelnya jutaan subscriber. Yang kalau diajak ketemu nggak berani. Nah, banyak tuh. Karena Ki Raden ini kostumnya sama Ya, mereka. Itu dia. Terus judul-judul videonya juga sama. Nah, itu dia tuh yang perlu diluruskan sebenarnya. Oh, Next begitu. time, makanya next time kalau misalkan kayak misalnya mau bahas nih minyak mani gajah gitu. Minyak mani gajah, ya jelasin detail, jangan ini hiburan. Orang nggak tahu nih hiburannya yang mana. Ketawa-ketawanya atau itunya tuh yang geraknya beneran hiburan. Karena di endingnya bikin orang percaya loh justru. Ya memang benar nyatanya masih ada yang inbox. Nanya minyak Nah, iya itu. kan? Padahal saya udah katakan, jadi gini, prinsipnya pada dasarnya itu hanya sebagai
apa namanya ya, kalau bilang penarik, daya tarik. Ya. Karena sekali lagi kita ini tinggal di sebuah negara yang sangat percaya dengan hal mistik dan spiritual. Ya. Sangat banget. Nah, makanya Iya. kalau saya menggunakan cara Mas Marcel, nggak akan laku. Iya, betul. Nah, Jadi ya kan? fix ya Kiraden ini mengaku itu fake ya, sama ya. Iya. Nah, cuma bedanya Kiraden ini kurang menegaskan di channelnya bahwa itu fake, malah mempraktekkan kayak narik benda goib. Iya, karena intinya Kenapa? tadi untuk menarik. Menarik apa? Menarik orang. masyarakat. Setelah datang ke paguyuban, boleh ditanya murid-murid saya. Bahkan mohon maaf, saya mengajar di Kostrad, di TNI, Iya. di AD, di semuanya. Mohon maaf, secara logika kalau saya ngajarin mereka, Pak Indra mau pergi ke Papua, ayo sholat dulu, ayo zikir dulu, nggak kepake. Tapi saya mengajarin secara ya itu, teknik-teknik itu. Ya, betul, Gitu. betul, betul. Jadi di sini memang masalahnya Kiraden, kalau misalkan kayak gitu, ya. Kalau kayak gitu, banyak orang-orang yang cuma nonton doang. Akhirnya ujung-ujungnya percaya ilmu seperti itu ada, dan dukun-dukun di luar sana mempraktekkan itu, jualan jimat itu. Nah, itu yang salah, yang saya tidak setuju. Nah, itu dia harusnya ditulisin di situ, dijelaskan di videonya. Karena kalau mempraktekkan doang, ya kayak misalnya saya juga pernah ngebongkar rahasia di balik penarikan benda goib. Di endingnya, saya bikin behind the scene-nya. Nih Iya. dikubur dulu nih guys nih. Iya, saya lihat, Tandain. pernah. Gitu. Iya, nonton. Itu saya ngikutin ada salah satu yang gondrong tuh ya. Iya. Ya dulunya pesulap deh. Cuma nggak laku, akhirnya jadi paranormal. Karena memang banyak. Ada. Banyak ya. Para pesulap, para magician memang banyak yang lari ke Dukun, ini kan. jadi dukun. Iya gitu, karena memang mereka tahu pada dasarnya ilmunya sama, tekniknya sama. Iya. Gitu. Karena lakunya di dunia seperti perdukunan, akhirnya mereka beralih fungsi, beralih ini. Satu lagi kayak Apa tuh? gelang Sunan Kalijaga ini saya juga nggak setuju nih. Iya. Dengan yang Kiraden lakukan untuk video. Iya. Ya. Karena bayangin Sunan Kalijaga itu udah nyiarin menggunakan waktunya, hidupnya, idenya untuk buat wayang dan sebagainya, menyiarkan Islam di Indonesia. Tapi dipakai untuk adegan hipnotis. Nah ini, kalau saya jadi Sunan Kalijaganya, wah gila wah gue udah ngerelain hidup gue nih buat ngesiarin Islamku, nama gue dipakai-pakai buat adegan gitu. Nah itu yang saya kurang setuju. Oh gitu, kurang setuju. Iya, nggak setuju malah bahkan. Kurang setuju. Ya, Iya, kalau- karena menurut saya masuknya ke pembodohan itu. Iya dong. Saya tahu itu sugesti doang, sugesti untuk Betul. membuat si orang Nyata. percaya, wah ini beneran energi nih, nggak bisa diangkat gitu. Iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Nah, itu dia. Makanya itu yang bikin orang tuh, wah ini nih beneran kekuatan Sunan Kalijaga nih. Ya kayak yang ilmu anti tonjok kan ngakunya Sunan Kalijaga juga kan. Cuma ketemu di mimpi, makanya saya suka sindir. Saya juga punya ilmu tuh ketemu mimpi SpongeBob gitu. Iya. Ya, Karena saya itu tadi sindir-sindir. mereka memahami sebuah ilmu hanya dari satu sudut pandang. Iya, betul. Saya jujur berkat channel Mas Marcel, saya juga belajar banyak. Akhirnya saya sadar diri, oh ternyata memang ilmu seperti ini, seperti ini. Justru jauh dari kata yang namanya syirik, musyrik dan sebagainya. Cuman kan balik lagi kita tinggal di Nusantara yang nggak lepas dari yang namanya syirik, Iya, musyrik. iya, iya. Bahkan di benda pusaka sendiri masih banyak yang harus katanya dikasih makan, harus begini begitu. Padahal leluhur kita menciptakan segala sesuatunya pasti ada Iya. hikmahnya, ada sesuatu. Iya. Cuman dianggap syirik, musyrik dan sebagainya. Intinya Oke, seperti oke. itu sih. Jadi sebenarnya Kiraden itu satu sudut pandang dengan saya. Cuma bedanya Kiraden ini di channelnya sengaja membuat seperti itu sebagai untuk daya tarik. menarik orang-orang, dan ketika ketemu baru dijelasin. Betul. Kalau itu sebenarnya fake. Fake hanya Ilmu-ilmu seperti fake gitu ya. hanya apa ya namanya, ilmu pikiran. Iya, iya, betul. Hanya ilmu pikiran, penguasaan diri. Ya, setuju. Gitu. Karena intinya balik lagi sih, kita belajar apapun Mas Marcel, intinya adalah pikiran kita. Iya, memang betul. Yang memberikan energi sebenarnya pikiran, totalitas gitu. 95% yang saya tahu yang menguasai adalah pikiran kita, Iya, alam iya. bawah sadar kita. Makanya saya menggunakan teknik tersebut dan memang hasilnya cepat, tajrib. Coba pakai punten dengan cara yang seperti itu. Memang itu nyata. Iya, kalau misalkan Sulit. pakai cara saya, sumpah perlawanannya besar sekali, Iya. besar banget dari orang-orang bodoh ini ya, dari pecinta channel sebelah tuh ya, yang Iya. percaya banget tuh asli tuh, wah. Tapi diajakin ketemuan takut. Nah itu tadi, makanya saya bilang, saya kapan dapat momen untuk ketemu sama Mas Marcel? Karena sebenarnya Iya. kita sealiran, cuman beda cara Iya, iya. gitu. Karena saya mungkin, ya balik lagi, saya tidak mau mematahkan atau membuat sakit hati terhadap teman-teman. Karena saya berkecimpung di sebuah paguyuban, yang ini Oke. kelasnya Nusantara loh. Di situ ada para raja, para sultan, dan saya bagian dari sana. Masa Iya, iya iya. sih saya harus berlaku seperti Mas Marcel? Ya itu aja saya Iya, bisa. paham. Jadi fix ya, Kiraden nggak bisa membuktikan di sini. Karena memang ya itu tidak bukan suatu bentuk yang bisa Enggak. dibuktikan. Kayak misalkan saya ada satu lagi kata-kata Kiraden, kalau emang nggak percaya, coba dong cari dukun pelet yang asli. Ada memang sebenarnya. Mana? Ya, ada di Sukabumi. Nah itu suruh ketemu saya. Udah Pembuktian. 125 tahun. Apa? 125 tahun. Terus dia nggak bisa ketemu atau gimana?
Pembuktian hati-hati gitu. Karena memang Kalau udah mau sepuh, dikondisikan, udah sepuh. kita hadir ke sana. Bahkan yang kemarin baru meninggal juga emangnya di Menes. Karena kenapa saya mengatakan gitu? Saya tidak secara pengalaman saya pun merasakan itu. Secara di lapangan juga ada. Ya contoh di tempat istri saya di Menes. Itu istrinya 99. Iya. Secara logika kan Enggak biasa aja. Nggak Kalau dia biasa. enggak biasa aja sebenarnya. biasa menurut Marcel. Loh iya, kalau misal tergantung backgroundnya dia apa. Loh, para nabi-nabi, para pejabat-pejabat, istrinya berapa emang? Nggak satu loh mereka. Jadi ada daya tarik di diri dia sebenarnya. Nah, Gitu. itu karena Nah, apa tuh kira-kira tuh? Karena kepercayaan diri dia lagi. Banyak faktor Belief juga system sebenarnya. dia gitu ya. Nah, belief system ini menimbulkan keajaiban yang luar biasa. Belief system kan ada 5. Dari mulai cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan merubah karakter, karakter akan merubah kenyataan. Maka dari itu, begitu juga dengan pelet, santet, dan sebagainya. Ini cuma main belief system doang. Berarti semua bisa dijelaskan secara ilmiah ya? Sangat bisa. Bisa. Ini sudah selama 30 menit kita Iya. berbicara. Saya ingin bertanya, apakah kita akan melanjutkan pembuktian atau ini hanya jadi klarifikasi? Nah, itu dia makanya. Karena kalau ngomongin klarifikasi sudah 30 menit lebih nih, gitu. Jadi bagaimana? Silakan. Nah, ya. Jadi gimana kira Sudah ready sekali untuk Iya, udah ready banget nih untuk pembuktian. Karena kan dari awal saya mintanya jangan jelaskan dong pembuktian gitu. Nah kalau pembuktian itu saya katakan memang pasti larinya ya prinsip teknik hipnosis itu tadi pada dasarnya seperti itu. Maka ketika saya melakukan pembuktian pasti ya terbantahkan. Iya, jadi jatuhnya ya tetap bukan hal goib. Nah ini kan makanya kayak gini, dari awal saya selalu banyak banget, sejujurnya banyak banget yang datang ke saya. Dari awal tuh saya selalu nekenin, ini jangan sampai jelasin doang. Sebenarnya saya kurang mau nih yang kayak gini nih sebenarnya. Ini jatuhnya jadi klarifikasi, bukan gayanya ilmu merah. Ilmu merah itu full pembuktian, gitu. Makanya full ilmu merah tuh kalau lu nggak bisa ngebuktiin kayak santet kemarin. Ada yang mau santet saya jarak 1 meter. Kalau berhasil saya beliin rumah, saya gituin. Takut, nggak balas lagi saya diblokir dan sebagainya gitu. Maaf, bentar ya, Pak. Apa? Ini kan perjanjian udah dibuat nih dalam konteks pembuktian. Ini konten mau dibikin pembuktian atau cuma klarifikasi? Nah iya, jadinya gimana nih? Jadi fix Ki Raden nggak bisa membuktikan peletnya? Kalau Iya. memang tidak bisa bikin pernyataan bahwa memang tidak mau menandatangani perjanjian ini, Iya. ya berarti konten kolaborasi aja. Iya jatuhnya. Ya kan? Betul. Kayak gitu jatuhnya. Pernyataan aja. Nggak bisa membuktikan ya, fix ya. Nah, Karena jadi memang pada dasarnya ya itu tadi. ya semuanya hipnotis, semuanya Iya, sugesti. sugesti. Kan karena Ki Raden ini jadi menyatakan saya seakan-akan menghubungkan seluruhnya tuh hipnotis gitu kan. Padahal sejak kapan Merah Delima saya nggak bilang hipnotis. Terus apa Mani Gajah tuh saya nggak bilang hipnotis, saya bahkan bilangnya mainan anak-anak gitu. Jadi, nah boleh diklarifikasi Ki Raden bahwa memang ilmu-ilmu yang Ki Raden praktekkan yang ditonjok lah, terus pengisian yang itulah gitu kan. Itu efek dari belief system atau kepercayaan si korbannya aja ya. Betul ya? Ya, jadi memang sebenarnya apa yang selama ini saya praktekkan di padepokan saya, memang semua itu adalah dari belief system. Belief system, Belief kepercayaan. system, kepercayaan. Lalu disenggol dikit akhirnya ngefek. Ngefek. Iya, ngerti. Intinya hanya Sama saya kayak balut, gitu. sama kayak efeknya mata kujang kan? Nah, betul. Iya kan? Itu saya nonton. Mata kujang kan modelnya tapi untuk pelet kurang lebih kayak gitu aja. Berarti Ki Raden nggak bisa, bukan apa ya? Bukan menentang saya tapi pengen ada kesalahpahaman itu doang ya. Iya, ada Tentang kesalahpahaman. dukun yang saya dianggapnya menyamaratakan dukun pijet, dukun beranak dan sebagainya. Karena memang iya betul. Dukun pijet, dukun beranak ini sebenarnya sampai saat ini pun mereka nggak mau disebut dukun sekarang. Mereka disebutnya maunya ya saya pengobatan loh, praktisi pengobatan tradisional. Mereka bahkan nggak mau lagi disebut dukun karena dukun udah tercemar namanya sekarang. Gitu. Jadi yang saya perlu tegaskan lagi di sini, yang saya maksud dukun itu ya orang yang sok tahu tentang hal goib. Tadinya kayak buka mata batin. Yang Ki Raden praktekkan fix itu cuma sugesti. Sugesti. Betul ya? Betul, sugesti. Makanya saya ngelihat ada anchor, tahu anchor nggak? Iya, betul. Iya kan? Pernah nama. Ya, si Ki Raden ini dia memasang anchor kalau ngucapin bismillah kebuka. Nah, Kalau misalnya nggak ngucapin bismillah, kalau ngucapin bismillah ketutup ya? bismillah kebuka, istighfar ketutup. Istighfar ketutup. Nah, itu anchor namanya guys, atau jangkar. Kalau dalam dunia hipnotis biasanya dipraktekinnya gini. Kalau dengar ini tidur, kalau dengar ini buka mata gitu. Iya, betul. Jadi siapapun orang yang dia ada dengar kayak gitu, langsung tidur dia gitu. Itu anchor namanya. Atau kayak apa memori. Buka tutup lah. Atau gini, dalam dunia ilmiah, dunia kesehariannya, pernah dengerin musik keinget mantan? Itu anchor. Oh iya iya. Itu anchor dalam dunia kehidupan. Jadi ketika A, kita bakal B. Nah, kalau cuma bedanya kalau dalam dunia kehidupan, kebuatnya nggak sengaja.
kebuatnya nggak disengaja. Sedangkan kalau dalam dunia hipnotis kita sengaja, kayak Kiraden, ya kan? Kalau misalkan tadinya Kiraden nih, kalau misalkan beneran ngaku, saya bisa buka mata batin. Saya minta muridnya maju ke depan. Tadinya saya udah nyiapin nih, maju ke depan sini yang mata batinnya bisa kebuka beneran. Lihat di sini ada apa? Bilang ada jin nih, ya, jin di sini nih. Oke, bisa komunikasi, bisa. Coba tanya dia jadi jin dulu meninggalnya kenapa? Bilang oke, saya komunikasi. Ini saya ngelihat dia kecelakaan misalkan. Bisa ya? Nih mau jinnya di sini deh. Mukanya ngadep sana ya. Oke. Nah, sekarang lu ngadep belakang. Tadinya saya mau kayak gini, Kiraden ngadep belakang. Saya tulis angka nih, 5 angka. Saya kasih lihat ke jinnya. Nah, lu tanya tuh jinnya, angka yang gue tulis berapa? Pasti ngeles. Orang-orang yang aku bisa ngelihat jin, saya udah tantangin begitu, ngeles pasti. Dia pas balik badan, wah jinnya udah nggak ada. Wah jinnya nggak bisa diajak komunikasi. Jinnya nggak bisa nginget, tai kucing. Jadi banyak ya, kalau Kiraden nanti nemuin ada kasus orang bisa ngelihat goib, gituin aja. Karena memang apa ya, kalau dari masalah di itu aja kan, tentang mata batin, pernah saya sedikit belajar, katanya kan memang bisa dengan teknik hipnosis buka mata batin. Contoh, yang pertama itu kan biasanya saya direct, di sini ada apa, ada apa. Nah, akhirnya dia tercipta tuh apa. Nah, setelah itu saya bilang di sini ada apa. Iya, paham, itu kira-kira menurut Mas Marcel, setelah saya bilang ini ada apa aja, dia bilang oh ini ada, itu yang dilihat gaib atau bukan? Bukan. Itu halusinasi dia sendiri. Loh iyalah, halusinasi dia sendiri. Punten bukannya prinsip. Bukannya prinsip gini, prinsip pikiran adalah apa yang kamu pikirkan maka itu yang kamu dapatkan, bukan seperti itu. Iya memang, yang dia pikirkan itu tentang horor yang muncul. Nah, tapi itu bentuknya apa? Benar-benar gaib atau hanya? Enggak, halusinasi aja. Hanya halusinasi. Loh kalau beneran goib, tes aja kayak tadi. Nih gue kasih lihat ke jinnya nih, lu tanya ke jinnya. Kalau beneran bisa jawab sesuai angka yang kita tulis, beneran berarti. Dia ngeliat jin. Oh, berarti ada prakteknya gitu ya? Loh iyalah, ada pembuktiannya lah. Kita kan diciptakan pikiran sama akal oleh Allah nih, bukan untuk mempercayai kebodohan, tapi untuk menganalisis segala sesuatu yang kita lihat, kita rasakan, dan kita dengar. Gitu. Jadi nggak bisa main kayak percaya-percaya aja nonton YouTube nih. Mentang-mentang pakaiannya agama, ngelawan dukun, muntah-muntah darah, percaya gitu. Aduh, main anak-anak ya. Ini kan udah terlalu panjang juga. Iya. Kualifikasinya juga terlalu panjang. Terus udah gitu penjelasan apa yang lo jelaskan sebenarnya semua sudah ada di YouTube lo. Iya, betul. Balik lagi sebenarnya ini jadi kayak pengulangan aja gitu. Iya. Enggak, jadi di sini menegaskan sih, Jok. Betul. Iya. Maksud gue juga karena kita waktunya juga memang terbatas di sini. Iya. Makanya silakan kalau misalnya memang mau diakhiri silakan. Iya, oke. Sebenarnya saya kurang suka nih sebenarnya kayak gini. Dan juga di surat perjanjian, makanya kemarin saya bilang kan, tegaskan. Kalau misalkan ini nggak jadi pembuktian, ada denda 100 juta, betul? Betul kan? Di surat perjanjiannya ada. Kalau TTD ya? Iya, tapi karena ya udahlah, ini saya anggap pembelajaran juga untuk teman-teman semua. Ini saya maafkan. Next time kalau misalkan ketemu saya, please jangan cuma ngejelasin, jangan cuma klarifikasi, tapi pembuktian. Jadi gitu. Pembuktian ya, jangan. Ilmu merah, stylenya harus pembuktian. Karena omong doang saya kurang suka gitu. Karena semua yang saya praktekkan bahkan di ilmu merah nggak ada ngomong doang kan. Iya kan? Semuanya saya buktiin, semuanya saya bongkar rahasianya. Totalitas nggak ada yang ngomong doang, karena memang saya kurang suka pakai opini, pakainya fakta gitu. Fakta ya, berdasar intinya gitu ya. Ya bisa dibuktikan gitu. Ya udah, mungkin begitu aja. Sekian dari gua, Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Gua akan tutup dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Cukup paham ya klarifikasinya guys ya?